Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sofyan Al-Faqih dari program studi psikologi Islam. Saya akan menjelaskan tema atau materi tentang psikologi keluarga, yaitu perceraian dan dampaknya dalam keluarga. Untuk makna perceraian sendiri, pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara dua insan saling mencintai satu sama lain. Di dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral dan bernilai ibadah seumur hidup. Ketika sudah menikah, artinya suami dan istri telah membangun sebuah komitmen yang menjadi landasan atau fondasi mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Pernikahan tersendiri mempunyai tujuan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan. Oleh karenanya harus saling toleransi, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian sendiri diartikan sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan dengan beberapa tahapan yang didasarkan oleh hukum dan agama. Ketika pernikahan sudah mengarah pada perceraian, artinya rumah tangga tersebut sudah tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja dan tidak lagi merasakan kecocokan dalam hubungan rumah tangga. Faktor terjadinya perceraian antara lain tidak lagi merasakan adanya kecocokan, suami atau istri melakukan perselingkuhan, suami tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin dengan jangka waktu yang lama dan melanggar janji pada saat awal menikah. Lingkungan dan media sosial sebagai pemicu lahirnya perceraian. Jadi yang terjadi saat ini juga perceraian banyak dipicu oleh adanya lingkungan atau media sosial. Yang pertama itu lebih memfokuskan diri terhadap pekerjaan sehingga kurang meluangkan waktu untuk pulang ke rumah bermain bersama anak. Masalah ekonomi, penghasilan yang kurang memenuhi kebutuhan hidup, terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT, satu sama lain tidak saling menjaga lisannya sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar dan menyakitkan hati, mempunyai kekasih lain selain istri atau selingkuhan, tidak merasakan kepuasan dalam berhubungan seksual atau sering menolak untuk bersegama dan tidak memberikan kepuasan, mabuk-mabukan, suami melakukan perjudian, banyaknya keterlibatan campur tangan dan tekanan sosial dalam hubungan rumah tangga, rasa curiga dan kecemburuan yang berlebihan terhadap pasangan satu sama lain, berkurangnya perasaan cinta kepada pasangan, komunikasi yang kurang baik dan kurang perhatian. Adapun dampak dari perceraian terhadap keluarga, yaitu perceraian merupakan sebuah peristiwa yang sangat tidak diinginkan oleh semua pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi banyak menimbulkan kejadian yang tidak mengenakan dan membuat banyak pihak mengalami kesedihan, termasuk kedua pasangan, anak-anak dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Menjadi keluarga broken home. Keluarga broken home adalah keluarga yang hubungan anggota keluarganya mengalami kegagalan dalam mempertahankan hubungan rumah tangga. Hubungan antar anggota yang tidak terjalin dengan baik, bahkan dalam berkomunikasi tidak berjalan dengan semestinya. Hubungan keluarga yang harmonis penuh dengan guyonan. Dampak perceraian terhadap anak, resiko gangguan mental. Terlepas dari usia dan jenis kelamin anak korban perceraian, orang tua memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental. Sebagian anak korban perceraian memang mampu melakukan penyesuaian dan pulih beberapa bulan kemudian, namun tak sedikit pula yang mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Perilaku eksternalisasi. Dampak perceraian terhadap anak dapat menyebabkan perilaku eksternalisasi dibandingkan dengan anak-anak yang keluarganya utuh. Anak korban perceraian sangat rentan terhadap perilaku eksternalisasi atau masalah perilaku yang ditunjukkan kepada lingkungan luar. Perilaku berisiko selain rentan berperilaku tidak baik terhadap lingkungan luarnya, anak korban perceraian juga berisiko terhadap tindakan berbahaya yang mengancam kesehatan. Beberapa kemungkinan perilaku berisiko tersebut adalah melakukan penyalahgunaan obat
terlarang melakukan seks di usia dini, merokok, dan mengonsumsi alkohol sebelum waktunya. Kesehatan mental. Nah, tidak hanya kesehatan mental anak saja yang terdampak dari perceraian, tetapi juga kesehatan fisiknya. Anak korban perceraian dianggap lebih berisiko mengidap penyakit karena beberapa faktor, salah satunya kesulitan tidur di malam hari. Merasa bersalah. Nah, perasaan anak yang orang tuanya bercerai memang bisa terganggu. Anak dapat merasa bersalah saat kedua orang tuanya berpisah, sebab anak-anak dapat berpikiran bahwa mereka yang biang keladi di balik perceraian orang tuanya. Tekanan dari perasaan bersalah ini dapat mengundang depresi, stres, dan masalah kesehatan lainnya. Amarah yang tidak terkontrol. Terdapat beberapa dampak perceraian bagi psikologis anak. Salah satunya bisa membuat anak mudah marah. Dalam beberapa kasus, emosi anak menjadi tak terkontrol saat kedua orang tua bercerai. Hal ini berpotensi membuat amarah di dalam diri anak membara. Amarah ini dapat diluapkan kepada orang tuanya, diri mereka sendiri, teman-teman, atau orang lain. Dampak bagi pasangan yang bercerai, salah satunya itu rasa amarah. Maksudnya di sini yaitu bisa saja muncul setelah proses perceraian, ketika masalah-masalah yang sebelumnya diabaikan muncul dan dibahas kembali. Rasa cemas. Nah, maksud dari rasa cemas di sini adalah karena perubahan-perubahan yang dialami sesuai perceraian adalah hal yang wajar terjadi. Setelah mengambil keputusan yang besar seperti perceraian, wanita maupun pria akan merasa takut dengan ketidakpastian setelah perceraian. Bahkan pergantian rutinitas bisa menjadi salah satu pemicu dari rasa cemas setelah proses perceraian. Depresi dapat timbul karena rasa bersalah ataupun hilangnya ambisi setelah perceraian. Dampak perceraian salah satu ini mampu menghilangkan kesenangan atau ketertarikan kedua belah pihak terhadap hal-hal yang senang dilakukan. Rasa cemburu. Yang dimaksud rasa cemburu ini adalah meski sudah tidak tinggal seatap dan tidak lagi terikat sebagai suami istri, tetapi mengetahui mantan suami ataupun mantan istri sedang berpacaran atau dekat dengan orang lain tentunya mampu memicu perasaan cemburu terhadap kehidupan pihak lainnya. Peran lembaga masyarakat dalam membantu keluarga yang mengalami perceraian. Nah, lembaga masyarakat mempunyai peran dalam membantu keluarga yang mengalami perceraian. Bagi masyarakat yang mengalami perceraian bisa berkonsultasi kepada lembaga-lembaga setempat seperti KUA atau LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Dikarenakan dalam lembaga tersebut mempunyai pelayanan seperti informasi, konsultasi, dan konseling. Daya tawar publik dalam menyikapi perceraian. Daya tawar publik dalam menyikapi perceraian diantaranya menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan, menghargai pasangan yang memperlakukannya dengan baik, menghindari tindakan kekerasan, menghindari sikap egois, memperbaiki kesalahan dengan jujur dan tulus, berdoa dan berserah diri kepada Allah, serta menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.